tetapi ada juga agama sebagai identitas komunal. Nah, identitas komunal inilah yang kemudian menjadi nampak lebih dominan di Indonesia atau di masyarakat yang masih galau dibandingkan yang pertama tadi itu. Agama sebagai identitas komunal itu adalah agama kelompok atau identitas yang pada akhirnya mengikat seseorang untuk terikat pada kelompok yang lain. Jadi ketika kelompok itu sedang agak ketakutan, misalkan, atau merasa insecure, merasa nggak aman, merasa ada sesuatu, maka orang itu akan menanyakan kamu agamanya apa? Sama seperti kalau bukan sesuai dengan agama saya, mungkin itu adalah sebuah ancaman gitu. Jadi masyarakat, karena kegalauan. Iya. Jadi masyarakat yang galau itu adalah masyarakat yang takut terhadap perbedaan karena mereka menganggap perbedaan itu adalah permusuhan. Nah, kita di dunia modern itu, di Indonesia itu digempur oleh globalisasi. Media-media dunia itu mewartakan apa yang terjadi di seluruh dunia dan itu membuat kita tuh panik. Panik dalam artian, kenapa kelompok saya tidak ikut maju? Kenapa kelompok saya tidak dominan? Kenapa Profesor Anu bukan dari kelompok agama saya dan sebagainya? Nah, agama sebagai identitas komunal yang seperti itu menjadi lebih dominan. Makanya saya mau ngomong sedikit tentang Pak Didi, nggak apa-apa ya? Jadi gini nih. Waktu Pak Didi mu'alaf itu, banyak kemudian, tidak banyak sih, ada segelintir orang yang mengatakan, saya menyayangkan Pak Didi mu'alaf karena dia masuk lewat jalur yang salah, jalur liberalisme. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya kayak gitu. Jadi kenapa harus seperti itu? Padahal saya saja pada saat mu'alaf tidak tahu kalau ada jalur-jalur. Iya, nggak ada. Dan memang nggak ada jalurnya karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad sampai nangis-nangis minta satu orang dikasih hidayah itu nggak pernah dikasih sampai meninggalnya. Dan membuktikan bahwa selevel Nabi tidak bisa mengatur hidayah. Artinya itu hak Pak Didi dengan Allah saja. Urusannya itu udah nggak ada yang lain. Nggak boleh orang lain itu ikut campur, apalagi menjudge. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mengatakan bahwa Pak Didi dapat hidayah lewat jalur liberal, itu sebenarnya penistaan terhadap Islam sebenarnya. Karena itu hak antara Pak Didi dengan Allah saja. Nggak boleh yang lain ikut campur di situ gitu. Ya, nah, harusnya kan? Harusnya seperti itu. Nah, tapi kenapa bisa muncul seperti itu? Karena identitas komunal. Jadi mereka merasa diri satu kelompok dan Pak Didi ada di kelompok yang lain sehingga merasa terancam. Bukankah sama-sama Islam? Iya, itulah karena agama yang sebenarnya Islam itu tentu saja adalah agama yang dimensi pertama itu. Jadi misalkan, saya mohon maaf ya, saya mencintai Pak Didi atas nama Allah. Misalkan seperti itu. Maka saya sebisa mungkin akan ngajak Pak Didi untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena saya percaya dalam iman saya, dalam Islam saya percaya bahwa kalau Pak Didi melakukan hal yang baik, maka Pak Didi akan mendapatkan imbalan yang juga baik. Karena saya sayang pada Pak Didi, maka saya akan mengajak Pak Didi pada hal yang baik. Betul. Tapi kelompok-kelompok itu akan mengatakan, mau murtad lagi, mau apa, terserah, Allah nggak butuh kalian semua. Gitu. Jadi pikirannya itu adalah kelompok. Pikirannya adalah identitas komunal saya dan identitas komunal dia itu berbeda. Padahal sama-sama Islam. Padahal yang seharusnya adalah karena kami saling sayang satu sama lain, maka kami akan berusaha saling menasehati dan saling menjauhkan dari bahaya. Nah, yang identitas komunal itulah yang pada akhirnya yang di podcast kita sebelumnya dibahas bahwa kita menghargai sesuatu dan itulah yang menyebabkan peperangan. Bukan agama yang menyebabkan peperangan, tapi apa yang kita hargai. Kita menghargai identitas komunal kita dan dari situlah pada akhirnya orang menilai bahwa ini kelompok saya, ini bukan kelompok saya, ini musuh saya, ini bukan musuh saya karena baik dan sebagainya gitu. Jadi agama itu pada akhirnya dipahami dengan kelompok-kelompok yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan hanya dengan berislam saja nggak cukup kalau nggak masuk ke dalam kelompok mereka. Berarti dikotak-kotakan lagi dong? Iya. Dan ini kata Nabi itu akhir zaman tuh fenomenanya kayak gini. Nabi itu bilang bahwa agama Islam itu nanti akan dipecah-pecah sama orang-orang yang suka memecah belah, maka terkutuklah mereka gitu yang suka memecah belah agama. Tapi faktanya bakal terpecah, sengaja dipecahkan seperti itu gara-gara mereka menafsirkan satu teks dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Tafsiran mereka itu lebih diutamakan daripada pesan-pesan universal dalam kitab sucinya.